Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidina si salam lebih kaki hadir syukur tadi kang kalori sesi raja kuasa nafung Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah nawiringi pun Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh barakah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang syarat-syarat salat ya. Kita sudah pernah membahas syurutus salati, syarat-syarat salat. Itu harus masuk waktunya, kemudian harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian harus tubuh, pakaian dan tempat salat harus suci dari najis. Kemudian harus menutup aurat. Kemudian harus menghadap kiblat ya. Dan itu kita sudah membahasnya Bapak-bapak sekalian. Selanjutnya faraidus salati. Pembahasan kita malam ini kita akan membahas tentang rukun-rukun salat ya. Lis salati faraidu arqani tatarakkabu minna haqiqatuha. Jadi harus mempajangi Bapak-bapak sekalian ya, dia memiliki rukun seperti ibadah-ibadah yang lain. Jadi sudah kita sering jelaskan bahwa kiasah syarat ada kiasah rukunnya. Syarat itu artinya sesuatu yang harus dilakukan di luar ibadah. Kalau rukun sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah. Jadi kalau syarat dan rukun itu tidak terpenuhi dalam suatu ibadah, maka dipastikan ibadah itu tidak sah. Syaratnya tidak terpenuhi, rukunnya tidak terpenuhi, maka salat itu tidak sah. Yang pertama, rukun salat Bapak-bapak sekalian adalah an-niyatuh. Niat. Harus ada niat. Dan niat itu harus ada kesengajaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya harus ada kata-kata usalli, saya waqatta, kembali masukin waqatta masa sempajang. Itu ada kesengajaan ingin salat, kesungguhan ingin salat. Kemudian harus menyebutkan apakah salat fardu atau salat sunnah. Jadi harus menyebutkan itu. Kemudian harus menyebutkan salat apa. Apakah salat duhur, apakah salat asar, apakah salat maghrib, apakah salat isya. Kemudian harus, kalau misalnya makmum harus mengatakan makmuman. Itu dalam mazhab Syafi'i itu harus seperti itu. Usalli fardah zuhri, begitu. Usalli fardah zuhri. Jadi harus ada kata-kata usalli, kesengajaan, harus disebutkan fardu atau sunnah. Kemudian harus disebutkan apakah salat duhur atau asar atau maghrib atau isya. Itu harus itu dalam mazhab Syafi'i. Adapun 4 rakaat mode tetapu atau dia tetapu tidak masalah. Keadaan tetapu atau dia tetapu tidak masalah. Cuma ini kok salat yang kita lakukan itu di luar waktunya ya sebaiknya kita mengatakan keadaan. Kan adaan itu di dalam waktu, kalau keadaan di luar waktu. Tapi itu tidak harus juga nasbani tata. Yang penting ada kata-kata usalli, ada kata-kata fardu, ada kata-kata suhur, asar atau maghrib atau isya. Kemudian aku mau imaman kalau imam ya.
Itu harus itu Pak Salim, itu harus ada niat itu. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu ganjaran niat itu adalah muqarinatu ala takbiratul ihram, bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang berat itu. Kata Paritatul Imam Ghazali, kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa, mundur sedikit, maju sedikit niat itu. Jadi kan dia memasukkan, Imam Syafi'i itu kan memasukkan bahwa niat itu rukun, berarti harus di dalam sholat. Jadi pakai semangi takbiratul ihram niat. Imam Ghazali mengatakan, kalau memang itu berat itu, maka tidak apa-apa. Seperti niatnya orang-orang awam. Maksudnya niat ke jalan apa kita takbir. Jadi harus ada niat bapak-bapak sekalian. Tidak boleh tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau dia niat tahu yang sempanya maka batal salatnya. Tidak sah salat itu. Apapun itu Pak. Ya kalau dia niat maka tidak sah salat itu. Apakah dilepaskan niatnya atau tidak ya? Sebenarnya sepakat para ulama itu bapak-bapak sekalian bahwasanya niat itu mahalluhu al-qalbu. Tidak ada perbedaan itu Pak. Imam Syafi'i juga mengatakan itu. Jadi unrannya niat itu di hati. Kenapa dilepaskan? Itu hanya untuk mengantar hati itu supaya bisa berniat. Jadi sepakat Imam Syafi'i juga mengatakan. Cuma dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan boleh dilepaskan. Kenapa dilepaskan itu? Untuk membantu hati itu berniat bapak-bapak misalnya. Dan itu bukan suatu bid'ah. Terbukti juga dalam riwayat Nabi Taqwa Haji dia melepaskan niatnya juga. Labbaik Allahumma hajjan itu kan. Dan Nabi Taqwa Haji itu niatnya itu kan dia katakan labbaik Allahumma hajjan. Itu kan dia berniat di situ. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dalilnya Rasulullah melepaskan niatnya, itu kalau Rasulullah mau haji. Haji Nabi tadi dia lepaskan niatnya itu labbaik Allahumma hajjan. Yakumil umrah labbaik Allahumma umrah. Labbaik. Berarti Rasulullah juga melepaskan niatnya dalam haji, begitupun dalam umrah, ya. Jadi semua ulama sepakat, Pak. 4 mazhab itu sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Cuma dia mazhab Syafi'i mengatakan boleh dilepaskan supaya untuk memudahkan hati itu, membantu hati itu untuk melepaskan niat itu. Ya tidak ada masalah, Pak. Jangan sedikit bid'ah, Pak. Mas sampajan itu yang 4 tahun pindah neraka, itu berat sekali itu, Pak. Saya biasa mengatakan, kalau kita terlalu cepat membid'ahkan sesuatu itu, menuduh orang-orang ahli bid'ah, bagaimana pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian itu, Pak itu? 4 tahun mana nanti Imam Syafi'i neraka kalau itu? Karena dia yang mempopulerkan itu. Jangan terlalu gampang sekali, terlalu mudah sekali menggampangkan sekali itu mengatakan bid'ah. Masalahnya kalau bukan bid'ah, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu, Pak? Bagaimana Anda pertanggungjawabkan itu? Kan Anda akan pertanggungjawabkan itu. Anda menuduh orang ahli bid'ah, Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah kata-kata Anda itu. Kalau tidak terbukti tidak, maka kata-kata itu akan kembali kepada kita, Bapak-bapak bisa. Berat pertanggungjawabannya di hari kemudian. Makanya harus bijaksana ya. Ya kok nggak pandit aja palalu ya aja. Nah, jangan terlalu cepat mengharamkan lah. Ini gak masalah. Masuk lagi itu mati ke akhirat, masuk lagi misalnya itu. Jadi ini kan, jadi jangan terlalu diobrol sekali kata-kata bid'ah itu ya, gampang sekali. Sedikit bid'ah. Salah mana? Nah itu amalan ulama Bapak-bapak besar. Dan juga ada dalilnya tuh Nabi ikon hadir. Jadi itu salam hadirnya. Jadi niat rukun. Kanja'nu kuirulli muqaranatu ala takbiratul ihram. Maka samangi takbiratul ihram niat. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa kata Imam Ghazali, maka tidak apa-apa, maju sedikit. Maknanya kita kabir, tidak apa-apa. Kemudian rukun yang kedua yang harus terpenuhi dalam salat. Tidak boleh tidak bapak-bapak yang sekalian adalah takbiratul ihram. Harus ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Pak buka sembajangnya. Allahu Akbar. Yang dimaksud takbiratul itu kata-kata Allahu Akbar itu. Bukan mengangkat tangan itu sunnah Pak Bu. Yang rukun itu adalah takbiratul ihram. Yang rukun itu adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah lafaz Allahu Akbar. Nah itu takbiratul ihram. Tidak boleh tidak ada. Ya kalau kata dia baca ya bapak-bapak sekalian, walaupun dia mengangkat tangan, maka itu tidak sah juga salatnya. Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
miftahus salati at-tukhuru wa tahrimuhu at-takbiru wa tahliluhu at-taslim. Kan Nabi Muhammad SAW pak bukan sempajangin asa Nabi ta ini dari itu bersuci api pacingan wa tahrimuha pamulan sempajangin adalah takbiratul ihram wa tahliluha patutuna sempajangin ini dari itu dengan salam. Jadi pamulan sempajangin adalah takbir. Makanya itu jelas hadisnya. Makanya takbiratul ihram itu adalah rukun bapak-bapak sekalian. Ya, jadi wa yatayyanu lafzu Allahu akbar. Jadi lapasnya takbiratul ihram itu adalah Allahu akbar. Aja kalau agama pelampik kelipna Allahu akbar salat itu. Jadi hanya mikir dan gaya-gaya takut baca Allahu akbar. Allahu akbar melampiki bana. Salah juga itu tidak bisa. Tidak sah itu, Bu, tidak sah, Pak. Atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum akbar, tidak bisa juga. Ayat nama nulad Allahu akbar saja. Aja lalu ke pelampiki alifna mancajian itu harus istifham dalam bahasa Arab. Mencari kalimat tanya ini Allahu akbar rasa. Apakah Allah itu maha besar? Wah, itu makanya tidak boleh. Tidak boleh panjang alifnya. Allahu akbar. Itulah takbiratul ihram. Jadi rukun bapak-bapak sekalian hadirin. Nah, kada Ali radhiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salati qala Allahu akbar. Nah, kada Ali radhiyallahu an ya Nabi Muhammad SAW ya maka dia sempajang dia mengatakan Allahu akbar. Ya, jadi itu namanya takbiratul ihram. Harus itu, Pak Bu. Tidak boleh tidak membaca Allahu akbar, itu rukun. Kalau tidak batal salat. Yang ketiga rukun salat adalah al-qiyam fil fardi. Harus berdiri ketika melakukan salat fardu. Harus berdiri, cuma sempajang. Itu ketika mampu, maksud saya. Harus berdiri. Wa huwa wajibun bil kitabi was sunnati. Itu wajib, itu fardu. Baik menurut Al-Qur'an maupun menurut hadis Rasulullah wal ijma'i, dan kesepakatan para ulama bahwa harus berdiri cuma sempajang. Liman qadara alaihi, bagi yang mampu. Berarti kalau tidak mampu tidak masalah, tidak dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, kalian Allah taala jagailah sempajamu, terutama sempajamu di tengah. Sempajamu di tengah, Pak. Salat asar. Kan salat asar itu istimewa sekali. Sampai ada hadis itu mengatakan siapa yang meninggalkan salat asar, fakannama wutira ahlahu wa malahu. Ini dia nama sempajangan asar pada koi rampoi waramparana, pada koi rampoi anakna. Artinya seluruh kebaikan yang dilakukan di hari itu hancur semua gara-gara tidak salat asar. Begitu pentingnya salat asar itu. Nah, karena kita jaga sempajamu, sini sempajamu, terutama sempajamu di tengah salat asar maksudnya. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, karena kita berdirilah ya kalau sempaja kina sepengala taala, berdirilah dengan tenang, tidak berbicara. Nah, itu menunjukkan bahwasanya harus berdiri ketika mampu. Yang kumalasaki bapak-bapak sekalian, maka tidak apa-apa salat duduk. Sebagaimana hadis Imran ibn Husain. Qala, maka Imran ibn Husain radhiyallahu an, kanat bi bawasir. Nah, kata Imran ibn Husain, nak lasa imbayin. Penyakit imbayin itu di bagian anus. Saya kena penyakit imbayin. Fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salati. Waktu tanain ku Nabi teman kali Rasulullah pe ku cara aku aja, sempajang kasih nak aja lasa imbayin. Nak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman, asam pajatoh joko. Fa illam tastati fa qa'idan. Ya ko dimulai mas asam pajatoh jo, asam pajatuh dako. Fa illam tastati fa 'alal jambi. Ya ko dimulai mas asam pajang tudangnya asam pajang liuk ko. Hal hadza ittifaqul kalimatul ulama. Jadi kumalasa ki ada mereka mas asam pajatuh dangi. Ko dia tulis tudangnya asam pajang liuk ki. Pi ko cara tu mas asam pajatuh dang bapak-bapak misalnya. Jadi paling bagusnya salat duduk itu nasapa ditata. Pada cara tudang kumatahaya pertama ki. Begitu bagus. Ia meko ditulis tudangnya model seperti itu, maka duduk tarabbu duduk bersihlah. Kau ditulis kepada ditulis masa pejatuh pada kumatahaya ki, Antoni asulek katoni masa sempanya. Jadi sesuai dengan kemampuan saja. Mari kita kira-kira menyamang kita ditajam kau tudang.
Ya ko malam po jita din le ko man ki masule ka harus malam po jita palam puto ne jita. Palam puto ne jita. Asalkan duduk. Kalau tidak bisa duduk maka salat tidur, berbaring. Peku caranya masuk berbaring. Ipaling kilo kanan ngelewe Pak. Sempajang. Itu dulu harus kalau bisa seperti itu. Jadi irijangi ulwe, iwa ilotangnya jewe, kemudian kita menghadap ke kiblat. Ipalingki aleta menghadap ke kiblat. Kalau itu tidak bisa, itimorang ulutta iwatangnya jeta. Napakimala kanggulu. Jadi kita juga tetap menghadap kiblat juga. Asam pajalengan tapi itimorang ulwe iwatangnya jeta. Im kode sisa nule kedo-kedo ya di hati sajalah. Al-qiyamu fin nafli. Adapun salat sunat bapak-bapak sekalian boleh salat duduk walaupun mampu. Amo yemi ko sampai perlu harus berdiri. Ya ko tule tojo harus ki. Kalau deta tojo padahal tule masa sampai tojo batal sampai jangi. Kalau salat sunat tidak. Sampai sunat bisa duduk walaupun bisa berdiri. Cuma tidak sama pahalanya kalau kita berdiri dengan duduk. Fa inna yajuzu yusalliya min qu'udin. Amma an-naflu fa innahu yajuzu yusalliya min qu'udin. Adapun salat sunat boleh salat dalam keadaan duduk, mal qudrati alal qiyami. Padahal dia mampu untuk berdiri. Jadi kalau sampai sunat ya, sampai tahajud, sampai duha misalnya, dia boleh duduk bersalat duduk walaupun sebenarnya dia mampu berdiri. Illa anna sawabal qaimi atammu min sawabil qaidi. Akan tetapi salat berdiri lebih sempurna pahalanya dibandingkan salat duduk. Ketika kita salat duduk, ketika salat sunnah. Jadi wat disa masa baya tudangi tapi dia mina pada tu apalana ke masa baya tu joki. Ya, sebentar. Pan Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Uddisat anna Rasulullah SAW qala salatul rajuli qaidan nisfus salati. Engka desak Nabi ta makada maka dia Nabi ta ni sampajan narone mas sampajat tudangi ketika dia salat sunnah maksudnya mas sampajat tudangi rotu mas sampajat sunnahna nisfus salati sitengai apalanna to mas sampajat tojoe. Jadi ya ko 100 sampai jatuh joy 50 mi tawana lena palana ko sampai jatuh dangi ko sampai jatuh sunnah ya ko sampai jatuh perlu Pak harus berdiri ketika mampu, kalau tidak batal salatnya. Itu tidak bisa tidak. Al ajazu anil qiyami fil fardi, maka toni pale apalan misalnya ko dene rule tojoy mas sampai jatuh meloki mas sampai jatuh perlu dene rule tojoy mas sampai jatuh dami, apakah pahalanya kurang? Tidak kurang, karena memang kita tidak mampu. Ya, kerana kata tu min ajzi an qiyami fil fardi shalla ala hasbi qudratihi. Ya ko demule mas sampai jatuh joe o ko sampai jatuh perlu sampai jatuh dano wala yukallifu lillahi nafsan. Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Walahu ajruhu kamilan. Nah, tatai sempurna apalana tu mas sampai jatuh dange. Tatai sempurna apalana pada apalana mas sampai jatuh joe. Nah sebab dia memang nulis masa penjatuh joy hingga dia salat duduk tapi pahalanya tetap sama. Itu kalau salat fardu bapak-bapak di sekalian. Jadi dia tetap pahalanya sama ya. Itu yang kedua, rukun yang ketiga. Rukun yang keempat bapak-bapak sekalian yang harus tidak boleh tidak qiraatul Fatihati fi kulli raka'atin min raka'atil fardi wan nafli. Harus membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat dari rakaat salat fardu maupun salat sunnah. Harus, kecuali Imam siapa? Kecuali Imam Abu Hanifah. Angka dewat ding ya kalau salat berjamaah, salat yang dikeraskan suara seperti salat maghrib, maka makmum tidak perlu baca surah Al-Fatihah. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama itu Pak, mayoritas para ulama mereka pandita mulai baca surah Al-Fatihah, baik salat yang dikeraskan suara maupun salat yang tidak dikeraskan suara. Masa baca loro ki baca surah Al-Fatihah, masa baca maghribi ki baca setelah iman mengatakan waladhdallin amin. Di situ makmum membaca. Kalau tidak diberi kesempatan ustaz,
Tidak apa-apa. Baca surah Al-Fatihah, biarkan imam baca surah, kita di belakang makmum baca surah Al-Fatihah. Tidak apa-apa kalau dia tidak memberikan kesempatan. Makanya sebaiknya memang imam itu diam sejenak, seperti tadi Imam Nawawi. Seperti tadi Imam Nawawi, diamlah sejenak, memberi kesempatan makmum itu membaca surah Al-Fatihah. 3 kali bernapas. Ya, lain kesempatan makmum yang baca. Tapi kalau ada imam tidak memberi kesempatan, maka makmum boleh membaca surah Al-Fatihah walaupun imam itu membaca surah. Kan membaca, karena itu rukun. Maka Nabi Muhammad SAW, la salah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Naka Nabi tak degaga sempajan na punai, ya kong kata mas sempajang na dia baca surah Al-Fatihah. Riwayat yang lain naka Nabi man shalla salata lam yaqra fiha bi ummil Quran bi Fatihatil kitab fahiya haddaj. Naka Nabi nigi masampajang na dia baca surah Al-Fatihah, pokok isampajanna, dia sempurna nasa Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain naka Nabi la tajzi'u salah la yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Dia wading, dia sah sampajanna. Kong kata masampajang na dia baca surah Al-Fatihah. Itulah makanya mayoritas para ulama mengatakan rukun membaca surah Al-Fatihah, baik salat fardu maupun salat sunnah, baik salat yang dibaca sir atau dibaca keras, berjamaah atau tidak berjamaah. Baca. Cuma tempatnya kalau dikeraskan setelah waladhdallin amin. Kalau tidak diberi kesempatan, baca saja walaupun imam membaca surah. Seperti itu, Pak Besar. Kalau tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, maka depan ditata, kongka ayat lain apalah 7 ayat. Ada yang sanya kata dia hafal surah Al-Fatihah, tapi dia hafal 7 ayat yang bukan surah Al-Fatihah. Baca 7 ayat itu, pengganti daripada surah Al-Fatihah. Ya kalau dia pilih hafal surah Al-Fatihah, dia tu kagak ayat apalah, maka dia kata para ulama membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ada riwayat mengatakan afdaluz zikir ba'da kalamillah, zikir yang paling utama setelah firman Allah, setelah Al-Quran maksudnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat lain dari hadis Rifa'ah ibnu Rafi anna Nabiya SAW allama rajulan as-salah. Jadi Rifa'ah mengatakan angkan kasih di waktu napak guri Nabi tasidi arani mas sempajang. Faqala in kana ma'aka Qur'an faqra. Maka Nabi tanah podangir orane ko angka kurang ayat Qur'an mapala baca ayat Qur'an ngiro. Wa illa bahmadahu wa kabbarahu wa halalahu sumarqa. Tapi ko degaga ayat Qur'an mapala de mapala surah Al-Fatihah de toga ayat Qur'an mapala, maka bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca itu. Iya kok itu naya apa lah ya roh? Rekon caraan ustaz. Diam sejenak. Deto gaga ya napa? Deto na baca roh. Deto na apa lah ya roh? Sekiranya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kedepan ditata amak ko bawa no. Amak ko no. Itane roh amak ko rataro. Pari lampen surah Al-Fatihah. Misalnya orang yang baru masuk Islam biasa kan begitu pak. Orang yang baru masuk Islam dia kasih napa surah Al-Fatihah. Deto kasih kenapa lah? Maka aman roh caraan roh. Ajak banget sih. Allahu a'lam. Seperti itu. Kemudian yang kelima, rukun salat yang kelima adalah ruku dan tumaknina. Jadi harus ruku dan harus tumaknina. Dalilnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukulah dan sujudlah. Yatahaqqaqur ruku' bi mujarradil inhina'i bihaitsu tasalal yadani ila rukbataini wala budda min tumakninati. Sarana ruku' Bapak-bapak sekalian, ruku' yang dimaksud ruku' yang sah di sini adalah ketika tubuh itu turun dan tangan ini bisa menyentuh kedua lutut. Jadi as-salano'nya lewe Nairulle ni kata niro lebo-lebo tuta, maka itu sudah dianggap rukunya sudah sah. Tapi abdalna ruku'e bapak-bapak sekalian
yang sempurnanya ruku itu tumulabikun hadir la yuqimu salbahu fi ruku'i wasjud. Silampu yero lakka isi bawa alongero, silampu isi alonge yero abdalna makanjana ya, tapi kong kata dia lepas silampu ini sama empat dilakka tapi dia mampu turun, kepalanya sempat turun ke bawah dan tangannya mampu menyentuh kedua lutut, maka sudah sah, berarti dia sudah dianggap ruku. Itu batasan minimal ruku, itu batasan minimal ruku. Jadi di tubuh ruku turun, kemudian tangan mampu menyentuh dua lutut. Tapi sempurnanya ruku itu bapak-bapak sekalian, si lampu iro nero lakai si bawa longe. Ya, nak ada sahabat iro nabi takur ruku ya kau taruh ke ya si ina lakana, engkau kaca, engkau isa nero kacero, nabi taruh si lakana nabi tadi tak boleh iro. Onro lampu na lakana nabi rata betul dengan lehernya. Jadi aja tapadongai ulut pak harus diturunkan juga ke bawah jadi rata semuanya, rata semuanya. Itu abdalnya, ya rokanjak naro. Tapi batasan minimalnya ruku itu turun, kemudian tangan bisa menyentuh lutut bapak-bapak sekalian. Itu abdalnya. Saya rasa itu untuk sementara. Sisa waktu yang ada mungkin ada yang ingin bertanya bapak-bapak sekalian. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, ya bisa ditanyakan pada ustaz yang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memakai gambar pakaian bergambar, ya itu ulama masukkan itu minal makruhati bis salah. Itu nanti ada pembahasannya. Itu hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. Jadi Rasulullah itu SAW itu pernah diberikan kain. Nah pakai Nabi Tamas sempajang. Di kain itu ada gambar-gambarnya. Akhirnya matanya masam panjang Nabi itu terganggu dalam salatnya itu. Pisau Nabi itu sempajang pada dimparing kain roh. Ya diganti dengan kain yang lain. Disitulah ulama mengatakan bahwasanya sebaiknya kalau salat itu menghindari gambar-gambar lah. Termasuk memakai pakaian-pakaian yang bergambar kata para ulama. Tanasi diterganggu tapi tahu imun terganggu. Dan itu biasa bergambar. Maka sebaiknya jangan. Itu tidak sampai membatalkan salat, tidak sampai membatalkan salat. Cuma larangannya makruh. Majami ceritana, majami karena itu bisa mengganggu kehusukan salat. Kita terganggu, termasuk sajadah misalnya kalau terlalu banyak sekali gambarnya, gambar-gambar model, gambar-gambar bunga ini bisa mengganggu, mengalihkan perhatian kita ketika salat. Itu ini menjadi makruh juga. Ya. Makanya sebaiknya jangan. Ya. Makanya pakaian yang bagus itu ya pakaian yang polos lah dipakai. Yang kira-kira tidak mengganggu kita, tidak mengganggu juga orang lain. Kalau bergambar-gambar. Biasa itu pernah betul kejadian Pak, itu ada teman saya itu ya. Saya waktu masih sekolah di pesantren dulu. Itu teman saya, bajunya itu ada gambar bembek make ke koronir. Nah bilang harus dibawa aku ya terganggu tuh. 1, 2, 3. Oh ternyata itulah kenapa memang di makruh. Sulit itu Pak, tengah masam panjang. Dilemparkan pakai itu. Maka izhab ila bijah. Palisungin asik. Wa tuni bi anjabiyah. Berikan saya kain yang anjabiyah yang tidak ada bergambarnya, tidak ada gambarnya. Itulah dari situlah ulama mengatakan makruh. Tapi ini tidak sampai membatalkan sholat. Sebaiknya jangan. Begitupun dengan apa tadi itu mengikat rambut. Kan memang ada hadis dari Abdullah bin Abbas itu. Abdullah bin Abbas mengatakan saya diperintahkan umirtu Rasulullah SAW an-nasjuda bi sab'ati azumin. Nah kata Abdullah bin Abbas saya diperintahkan oleh Rasulullah itu sujud dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Dan Rasulullah melarang saya sujud dan melarang saya untuk menahan rambut dan menahan pakaian. Itu dalam salat, Kata biasa kalau sampai min sujud napa kuas dulu nih. Min sujud napa kuas itu kan banyak sekali gerakan akhirnya, Pak. Makanya pakai songkok ke malam pelo tas songkok memang nih, Je. Karena ini kan dahi salah satu rukun ini, Pak, sujud ki. Dahi itu tidak boleh tertutupi semuanya. Ketika dahi tertutupi semuanya, maka tidak sah juga salat itu. Karena Rasulullah Abdullah bin Abbas mengatakan, nasurukan Nabi sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama disebut Rasulullah jubha. Jubha ini, apa namanya ini? Kan ini apa? Jidat ini. Jadi tidak boleh tertutupi, Pak. Tapi kalau sebagian tertutupi, sebagian tidak masalah. Jadi kalau tertutupi semuanya, lebih banyak yang tertutupi daripada terbuka. Itu dalam mazhab Syafi'i itu batal. Tidak sah. Itulah makanya dilarang
menahan rambut. Begitupun pakaian kita biasa sempayang, ini namanya sujud nak kasih selaraan, ini sujud nak kasih selaraan. Itu ketika sujud. Itu yang dimaksud makruh seperti itu. Saya tidak tahu kalau dilarang juga menggulung-gulung itu, karena yang dimaksud itu ketika mau sujud. Yang dimaksud dalam hadisnya Abdullah bin Abbas itu ketika mau sujud. Apakah kalau igulung memang di sebelumnya? Saya tidak tahu apakah itu makruh atau tidak. Karena setahu saya, yang saya pahami, itu larangan itu ketika mau sujud, bukan larangan sebelum sholat. Bukan larangan sebelum sholat. Karena Abdullah bin Abbas natanga Nabi kau bikin sujud itu menahan rambut dan menahan kain, menahan pakaian. Ketika biasa kau sujud nampak gatas si pakaian atau nampak kuasi dulu itu yang makruh seperti itu. Makruh. Ya wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga. Ya kalau ditulis sujud maka turunkan saja kepalanya lebih rendah dibandingkan sujud Tidak boleh mengambil bantal. Kata biasa tahu malasai, malai kanggulu dan sujud kok kanggulu Itu salah Pak, itu Pak, Bu. Jadi kalau mau tidak bisa sujud nasa nabita, maka cukup dengan isyarat saja. Usahakan nasa nabita sujudmu lebih rendah dibandingkan rukumu. Ya kau ruku aku ya kau sujud lebih turun ke bawah. Begitu maksudnya mungkin. Isyarat. Iya bisa seperti itu. Berdiri tapi pas sujud tidak bisa, cukup dengan isyarat saja, iya bisa. Tidak masalah insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ya jadi Allah aja kalau panjang tidak masalah, yang penting jangan terlalu panjang juga. Ya Allahu Akbar. Ya kalau liwal itu silampen kan. Ya kalau panjang itu tidak masalah. Kalau Allahnya yang panjang, karena memang ada mat di situ. Ada matnya di situ. Itu saja, yang penting jangan terlalu panjang. Memang dipanjangkan di situ. Cuma jangan sampai juga terlalu panjang sekali. Yang A-nya tidak boleh, karena kalau kapan dipanjangkan alifnya, itu akan menjadi huruf istifham. Maka ini menjadi kalimat tanya, Allahu Akbar taruh. Kalau la-nya kan memang dipanjangkan sebenarnya, cuma panjang yang sewajarnya. Ya kalau itu silampina kan, mulai ke durasi sampai 1 menit. Janganlah juga itu. Akhirnya makruh juga kalau begitu modelnya. Makruh soalnya. Allahu a'lam. Wallahu bismillah. Ya, saya juga baru pertama kali dengar itu. Tidak ada dalam syarat imam itu harus punya istri atau tidak boleh masih yang masih bujang. Rasulullah mengatakan ya ummukum akra'ukum, yang menjadi imam itu yang bagus bacaannya, kata Rasulullah, yang banyak hafalannya, bagus bacaannya. Itu aturannya. Fa in kana fil qiraati sawa fa'alamuhum bis sunnati. Kata Rasulullah kalau pada hafalan nasa nabita, pada kanjana bacana, pada hafalana kega mega hadis na hafala nasa nabita. Fa in kana fis sunnati sawa, ya pada sih rolam kan hadis na hafala rita sih kayak paling maco umuruna. Jadi itu umur itu di umur salat ke terakhir. Degaga maka harus pa buting harus mengkabinina. Amor kalau lo ko makanjai bacaan mi ko to palana. Itu akan nabi ya umukum akraukum, maka nabi teh makanjai bacaan mi ka palana. Itu yang bagus jadi imam. Engkabinina tapi dia makanja tajwid. Anak-anak bahkan di zaman Rasulullah itu anak Amr bin Salamah umur 6 tahun jadi imam karena bagus bacaannya dan banyak hafalannya, mengimami sahabat-sahabat besar. Dia pernah balik apa? Umur 6 tahun sudah imam. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu dan anak-anak laki-laki yang belum balik itu bisa jadi imam, Cuma lebih abdal, lebih makanjai ya kong balik ni nama kanja topa baca Quran. Nah, itu lebih abdal. Tapi boleh kan anak kecil imam? Boleh. Sepanjang dia bagus bacaannya dan banyak hafalannya. Ya, Amr bin Salamah dalilnya umur 6 tahun bisa jadi imam. Jadi saya pertama kali dengar itu kalau ada syarat harus punya istri. Pantasan itu hafal Al-Quran rata-rata hafal Al-Quran sekarang ini masih muda-muda. Sudah hafal 30 juz. Jadi itu yang pertama, ya ummukum akra'ukum kata Rasulullah. Yang makanjai bacaan nasa nabita, makanjai bacaan paling banyak dihafal. Ya, Allahu a'lam. Saya rasa cukup Ustaz ini. Kebenaran hanya milik Allah, semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawallas shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.